Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di kamar TK Prasetya dengan NPM 06975. Nah, pada kali ini saya akan mendemokan project UTS PBO. Nah, di sini pada kelompok kita ada 3 orang, yaitu pertama Immanuel, terus selanjutnya yaitu Rizky Nur, terus selanjutnya yaitu saya di Kamarta. Nah, di sini saya membuat project tentang data hewan. Nah, di data hewan ini kita mendata setiap hewan-hewan, jenis-jenisnya, pemakan apa, reproduksi dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita membuat project hewan dengan kelas terhadap berbagai kelas. Yang pertama pada package entity ada kelas hewan abstrak. Nah, di kelas ini yang pertama kita menamai kelasnya dengan hewan abstrak entity dan mendeklarasikan sebagai string dengan variabel nama, jenis, pemakan, reproduksi, dan habitat. Nah, terus selanjutnya di bawah sini terdapat konstruktor yang menunjukkan kepada data nama, data jenis, data pemakan, data reproduksi, dan data habitat. Terus setelah itu kita membuat data overriding, ada data turunan sebagai untuk mendapatkan data get nama, set nama, data get jenis, set jenis, data get pemakan, set pemakan, data get reproduksi, set reproduksi, data get habitat dan set habitat yang bertipekan string. Nah, selanjutnya kita ada kelas lingkungan entity pada package entity. Nah, pada lingkungan entity ini kita membuat inheritance, yaitu adalah anak turunan kelas, yang dimana nanti lingkungan entity mengakses atau menggunakan kelas hewan abstrak entity. Nah, pada kelas lingkungan entity ini kita membuat sebagai lingkungan entity dengan pendeklarasian dengan nama, jenis, pemakan, reproduksi, habitat dengan bukan super. Nah, di sini bertujuan nanti kalau semisal bertujuannya itu diperjelas lagi atau ditujukan pada penamaan variabel gitu. Terus kemudian kita membuat overriding juga untuk mendapatkan data get nama yang ada pada hewan abstrak entity, terus cara hidup, kemudian set cara hidup. Nah, terus selanjutnya pada package mobile itu terdapat yang pertama kelas hewan model. Nah, pada hewan model ini kita menggunakan data list sebagai arraylist. Nah, yang dimana untuk menyimpan sebuah data yang akan diinputkan. Nah, di sini kita menamakannya hewan model untuk pembuatan lingkungan dengan penyimpanan arraylist. Nah, terus kemudian dengan overriding kita menggunakan penampilan view yang akan mengakses data lingkungan .get nama untuk mengakses nama, lingkungan .get jenis untuk menginputkan jenis, lingkungan get pemakan untuk menginputkan pemakan, lingkungan get reproduksi untuk mengakses reproduksi, dan selanjutnya. Nah, setelah kita membuat
kelas hewan model pada package model, kita membuat kelas model interface, yang dimana pada kelas ini kita membuat pendeklarasian untuk view-nya. Begitu. Setelah kita membuat pendeklarasian view-nya, terus selanjutnya kita beralih kepada package data manajemen hewan, yang dimana pada data manajemen hewan ini pada data kelas data manajemen ini kita di sini membuat main kelasnya, yaitu untuk mengakses data kelas yang sudah dibuat dari sebelumnya. Dan maka dari itu kita pertama mendeklarasikan atau menginputkan kelas-kelas yang sudah dibuat, seperti kelas entity lingkungan entity, kelas entity hewan abstrak entity, kelas model hewan model, kelas model interface. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan private model kelas hewan model, kita membuat untuk hewan model, terus kita membuat pendeklarasian input untuk penyimpanan input baru, terus kemudian private pilih untuk memilih menu-menu yang ada nanti. Kemudian sini kita akan membuat penampilan menunya, yang dimana kita menggunakan dual. Bila mana in pilihan sama dengan 0, maka akan mengeluarkan menu pilihan, seperti kayak di sini ada menu daftar, menu print, menu exit. Nah, bila kita mengakses menu pada menu daftar, nanti tampilan akan langsung menunjukkan seperti data yang akan diinputkan, seperti nama hewan, jenis hewan, pemakan, cara reproduksi, dan habitat. Terus akan disimpan kepada hewan, insert hewan, dan terus penyimpanan new lingkungan entity, nama, jenis, pemakan, reproduksi, dan habitat. Nah, terus selanjutnya bila kita memilih pilihan 2, maka akan bertujuan kepada print atau melihatkan data-data yang ada. Maka di sini akan mengakses hewan.view. View kan tadi yang sudah sudah ada data yang diinputkan tadi, sudah bisa mengakses data yang diinputkan tadi, seperti itu. Dan di sini kita akan mencoba menjalankan programnya. Bentar. Nah, seperti saya katakan tadi, di sini yang pertama akan muncul yaitu pengelompokan hewan dengan daftar menu. Nah, di sini setelah itu bila kita masukkan pilihan 1, maka akan bertujuan kepada menu 1, yaitu untuk daftar. Yang pertama diminta adalah nama hewan, seperti di sini kita masukkan masukkan kucing, terus jenis hewannya apa, semisal herbivora, carnivora, omnivora gitu. Nah, salah, maksudnya nah, seperti saya tadi, pertama langsung akan memunculkan menu
langsung menunjukkan menu-menu yang ada bila pilihan loopnya masih 0. Nah, setelah itu kita bila memasukkan pilihan 1, maka kita akan diminta langsung ke menu daftar. Nah, daftar ini kita dimintai menginputkan data nama hewan seperti kucing, jenis hewan menyusui, terus pemakan omnivora, segalanya, reproduksinya, melahirkan, terus habitatnya darat. Nah, setelah kita mau menginputkan, kita akan melihat data yang sudah diinputkan apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini kita akan memasukkan menu 2. Kita lihat hasil data hewan saat ini adalah kucing, menyusui, omnivora, dan reproduksinya melahirkan, begitu. Oke, sekian dari saya untuk menemukan proyek UTS kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.